Iya, sama-sama Kak. Ika apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Wah, puji Tuhan kalau begitu. Iya Bu. Oke, Vika ini datang menemui Ibu karena keinginan Vika sendiri atau bagaimana? Keinginan saya sendiri Bu. Oh, begitu ya. Vika datang karena keinginan Vika sendiri. Iya Bu, benar. Baik, kalau begitu apakah Ibu boleh tahu kenapa Vika datang menemui Ibu? Sebenarnya saya mau cerita Bu. Jadi Vika datang menemui Ibu karena Vika mau cerita ya. Iya Bu, apakah bisa Bu saya bercerita dengan Ibu? Nah, tentu saja bisa Vika. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu, sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan bahwa sesi ini akan berlangsung sekitar 30 hingga 60 menit ya. Baik Bu. Oke, selanjutnya Vika juga nggak perlu khawatir karena kerahasiaan cerita Vika tuh nanti akan dijaga. Ah, begitu ya Bu. Iya Vika, seperti itu. Baik Bu, kalau begitu saya jadi lebih tenang. Iya Vika. Vika juga dapat memposisikan duduk agar duduk dengan nyaman ya. Iya Bu. Nah, sudah Bu. Baik, Vika bisa tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan pelan-pelan. Vika bisa melakukannya secara berulang agar Vika merasa lebih tenang ya. Baik Bu. Sudah Bu. Baik, kalau sudah, apakah sudah siap untuk bercerita? Bismillah, sudah Bu. Baik, kalau begitu Vika silakan bercerita. Jadi, gini Bu, saya tuh merasa tidak nyaman Bu. Tidak nyaman? Ya Bu, saya tuh merasa tidak nyaman dengan pertemanan saya Bu. Tidak nyaman seperti apa yang Rey rasakan? Gini Bu, saya kan beragama Islam, sedangkan teman saya itu tuh beragama Katolik Bu. Saya tuh sebenarnya nggak mempermasalahkan soal agamanya Bu, tapi saya tuh mempermasalahkan terkait topik obrolan kami Bu. Jadi Rey merasa tidak nyaman dengan lingkungan pertemanan Rey ya, karena topik yang dibicarakan. Ya Bu, betul kayak gitu. Kalau Ibu boleh tahu, memang topik seperti apa Rey yang biasa diobrolkan? Ya begini Bu, kadang mereka tuh menanyakan sesuatu tentang agama saya. Menanyakan tentang agama? Iya Bu. Seperti apa itu contohnya? Gini Bu, misal mereka tuh tanya, kenapa babi haram? Kenapa pacaran dilarang? Ya kayak gitu-gitu lah Bu. Ah, begitu ya, baik, Ibu paham. Ya Bu. Selanjutnya kalau Ibu boleh tahu, seberapa sering topik itu dibahas Rey? Ya, sebenarnya cukup sering Bu, hampir setiap pembahasan tuh topik itu tuh selalu dibawa gitu loh Bu. Begitu ya. Jadi hampir setiap pembahasan selalu terselip topik tersebut ya? Iya Bu, benar sekali. Baik. Selanjutnya apakah ada lagi? Sudah tidak ada lagi Bu, hanya itu saja. Baik. Jadi Rey merasa tidak nyaman karena topik pembahasan yang ada di lingkungan pertemanan Rey karena itu selalu membahas tentang aturan-aturan agama yang Rey anut ya, dan topik tersebut cukup sering dibahas setiap hari di sesi obrolan kalian gitu. Iya Bu, benar banget. Baik, selanjutnya Ibu ingin tanya, apakah rasa tidak nyaman itu mengganggu Rey? Ya cukup mengganggu sih Bu. Apakah ada dampak lain lagi? Sebenarnya itu tuh membuat saya malas untuk berinteraksi sama mereka Bu. Jadi Rey merasa topik tersebut mengganggu dan menyebabkan Rey merasa malas ya untuk berinteraksi dengan mereka lagi. Iya Bu, benar sekali. Selanjutnya, apakah ada hal lain yang ingin Rey sampaikan? Enggak Bu, udah nggak ada. Baik, kalau begitu Ibu akan ajak Rey untuk membahas lebih dalam lagi ya. Iya Bu. Rey bisa kembali memposisikan duduk dengan nyaman kembali ya. Sudah Bu. Baik, Rey bisa mempersiapkan diri dengan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan nafas pelan-pelan. Rey dapat melakukan hal tersebut hingga Rey tenang. Ya Bu, sebentar ya Bu.
Oke. Sudah Bu. Baik, jika sudah, kita mulai lagi ya. Ya, Bu. Sudah siap? Ya Bu, saya sudah siap. Oke. Tadi Vika mengatakan bahwa Vika merasa tidak nyaman dengan teman-teman Vika karena topik pembahasan teman-teman Vika yang diangkat, yaitu Vika mengatakan bahwa hal tersebut itu membuat Vika malas untuk berinteraksi kembali dengan teman-teman Vika. Iya Bu. Baik, kalau Ibu boleh tahu mengapa Vika merasa terganggu dengan topik tersebut? Begini Bu, saya terganggu karena mereka sudah pernah menanyakan hal tersebut Bu, dan saya sudah menjelaskan tapi masih aja diulang terus sama mereka. Oh begitu ya. Vika merasa risih karena teman-teman Vika ini menanyakan hal yang sama secara berulang-ulang kali ya. Iya Bu, dan terkadang mereka suka bercanda untuk mengajak saya makan babi Bu. Saya paham mereka bercanda, tapi saya tidak nyaman Bu, padahal mereka tahu bahwa hal tersebut itu jelas dilarang di agama saya. Ya, Ibu paham. Vika merasa tidak nyaman dengan ajakan teman-teman untuk makan babi walaupun itu hanya bercanda ya. Iya Bu, benar. Saya tidak senang karena hal itu juga melanggar prinsip saya Bu. Melanggar prinsip? Iya Bu, saya sejak kecil sudah diajarkan jika segala sesuatu tentang agama tidak bagus jika dijadikan bahan bercanda Bu. Oh, jadi karena selain pertanyaan yang sudah dilontarkan itu berulang kali, kita juga merasa kurang nyaman karena hal tersebut melanggar prinsip Vika ya? Iya Bu, benar sekali seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan yang Vika rasakan ketika prinsip itu dilanggar? Ya, rasanya marah Bu, tapi saya hanya bisa diam. Ibu paham sekali dengan apa yang Vika rasakan saat ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya, apakah rasa marah itu mengganggu Vika? Cukup mengganggu Bu. Kalau mengganggu, dampak seperti apa yang Vika rasakan? Saya jadi uring-uringan sendiri Bu, dan hal itu membuat saya tidak fokus saat mengerjakan tugas Bu. Oh begitu, Vika jadi uring-uringan dan tidak fokus saat mengerjakan tugas. Iya Bu, benar begitu. Oke, kalau begitu Ibu ingin tanya, ini sudah berapa lama Vika merasakan hal ini? Sudah sekitar 6 bulan Bu. Oke, jadi Vika mendam perasaan ini tuh sudah cukup lama ya, sekitar 6 bulan ya? Iya Bu, begitu. Selanjutnya, apakah ada dampak lain Vika? Sudah tidak ada Bu, hanya itu saja. Oke, baik. Ibu tangkum ya? Iya Bu. Oke, tadi Vika datang dengan cerita bahwa Vika merasa tidak nyaman dengan lingkungan pertemanan Vika, yang dimana teman-teman Vika sering membawa topik terkait dengan agama, terlebih terkait dengan aturan-aturan dari agama yang Vika anut. Vika merasa tidak nyaman karena pertanyaan yang dilontarkan teman-teman sudah sering dilontarkan, bahkan berkali-kali. Dan hal tersebut ternyata juga melanggar prinsip Vika, yang dimana Vika sejak kecil diajarkan bahwa apapun yang berkaitan dengan agama tidak layak untuk dijadikan bahan bercanda seperti yang teman-teman Vika lakukan. Nah, contohnya itu ya seperti mengajak Vika makan babi tadi. Nah, hal tersebut sudah Vika rasakan selama 6 bulan. Apakah betul begitu? Betul Bu, seperti itu. Lalu saya harus apa ya Bu? Baik, itu pertanyaan bagus sekali Vika. Ibu akan memberikan beberapa alternatif untuk Vika dapat memecahkan masalah ini. Alternatif seperti apa itu Bu? Baik, mari kita bahas ya. Iya Bu. Sebelumnya, Ibu ingin tanya, apakah Ray sudah pernah membicarakan masalah ini dengan teman-teman Ray? Belum Bu. Baik, jadi Ray hanya memendam masalah ini selama 6 bulan ya? Ya Bu, saya merasa tidak enak Bu. Tidak enak? Iya Bu, saya itu merasa tidak enak Bu jika harus menegur teman-teman saya. Terlebih kan hanya saya sendiri Bu yang beragama Islam.
Ya, ya. Kalau begitu, kalau ibu boleh tahu, apakah ada alasan lain, Ray? Sejujurnya, Sejujurnya, sejujurnya saya takut bu. takut. Ya bu, saya tuh takut dianggap baperan gitu loh bu. Masa kalau sesimpel ini aja harus marah? Ya, ya. Ibu mengerti bahwa Ray memiliki ketakutan jika Ray menegur, terus Ray itu dianggap baperan ya. Ya bu, saya sangat takut. Baik. Namun ibu ingin tanya, lebih besar mana rasa takut dan rasa marah yang Ray rasakan saat prinsip Ray dilanggar? Jelas rasa takut sih bu. Saya tuh takut kalau hal tersebut tuh berdampak pada orang lain. Kalau rasa marah kan hanya saya sendiri bu yang tahu dan ya tidak akan berdampak bu. Ray baru saja mengatakan bahwa rasa marah tersebut tidak akan berdampak. Tapi tadi di awal Ray mengatakan bahwa perasaan marah tersebut membuat Ray tidak fokus mengerjakan tugas dan membuat Ray menjadi uring-uringan. Bukankah hal tersebut saling bertentangan? Oh iya ya bu ya. Nah, kalau begitu bagaimana Ray? Saya bingung bu. Baik, kalau begitu kita identifikasi lebih lanjut ya Ray untuk memecahkan kebingungan itu. Baik bu. Dari yang sudah kita bicarakan, menurut Ray tindakan apa yang sekiranya bisa Ray lakukan agar masalah ini selesai? Ya seperti tadi bu, yaitu menegur mereka. Baik, jadi menurut Ray cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menegur mereka ya. Iya bu, cara itu yang paling bisa dilakukan. Baik, apakah ada cara lain? Kalau menjauh dari mereka, terus mungkin saya juga bisa diem aja sih bu, kayak saat ini. Ya, berarti saat ini Ray sudah memiliki 3 pilihan yang mungkin bisa Ray lakukan ya. Iya bu. Baik, kalau begitu apakah bisa jika kita mulai identifikasi lebih lanjut? Bisa bu. Baik, kalau begitu Ibu ingin menanyakan, menurut Ray, apa pro dan kontra dari pilihan pertama, yaitu menegur teman-teman Ray? Pronya, saya bisa dengan lega bu mengatakan apa yang saya rasakan. Tapi kontranya, pasti teman-teman saya akan tersinggung, terus saya dianggap baperan. Baik, selanjutnya apakah pilihan ini bisa untuk dilakukan? Tentu aja bisa sih bu. Ya, selanjutnya apakah pilihan ini layak dan Ray menginginkan cara ini untuk dilakukan? Menurut saya sih layak ya bu. Terus saya kan juga sebenarnya tuh pengennya kayak gini bu. Baik, kita sudah selesai mengidentifikasi pilihan pertama. Kita lanjut ke pilihan kedua ya. Iya bu. Menurut Ray, apa pro dan kontra dari pilihan kedua, yaitu menjauhi teman-teman? Pronya ya saya jadi lega ya bu, karena kan nggak ada di lingkungan kayak gitu. Kontranya tadi saya pasti jadi omongan mereka sih bu, dan pasti akan aku udah asumsi liar di luar sana bu. Baik, kemudian apakah pilihan ini bisa dilakukan? Bisa sih bu, tapi berat. Ya, selanjutnya apakah pilihan ini layak dan Ray inginkan? Kurang layak sih bu, karena kan jadi terkesan saya nggak dewasa. Terus saya juga sebenarnya nggak terlalu menginginkan sih bu. Ya, selanjutnya beralih ke pilihan ketiga ya, yaitu memendam masalah ini sendirian. Iya. Menurut Ray, apa pro kontra dari pilihan ketiga ini? Nah, hubungan saya dan teman-teman tuh pasti akan baik-baik saja ya bu. Tapi kontranya ya pasti saya kesel sendiri, uring-uringan sendiri. Baik, apakah ini bisa untuk Ray lakukan? Bisa bu, kan udah 6 bulan saya kayak gitu bu. Ya, namun apakah ini benar-benar layak Ray bisa lakukan gitu? Kurang layak sih bu, dan saya tuh nggak benar-benar mau untuk kayak gini terus. Baik, Ibu paham.
Selanjutnya dari yang sudah kita identifikasi menurut Ray, pilihan mana yang masih bisa sangat Ray pertimbangkan? Kayaknya pilihan pertama sih Bu, ya menegur teman-teman saya. Baik, apakah Ray yakin dengan pilihan Ray? Yakin sih Bu, tapi saya tuh masih ada rasa takut. Begitu. Begini Ray, rasa takut itu adalah hal yang wajar. Namun, jika tidak dicoba, rasa takut itu akan tetap ada dan prasangka. Ray, jika teman-teman Ray akan menganggap Ray baperan itu tidak dapat dibuktikan apakah benar atau hanya pikiran Ray saja. Oh begitu ya Bu, namun jika yang saya takutkan benar-benar terjadi, saya harus apa Bu? Jika apa yang Ray takutkan terjadi, maka Ray tidak perlu anggap pusing. Ray tidak bisa mengendalikan apa tanggapan orang lain. Yang perlu Ray ingat bahwa Ray sudah melakukan hal yang baik dan sesuai atas dasar kenyamanan bersama juga. Begitu ya Bu. Iya Ray, setidaknya Ray sudah mau untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan teman-teman Ray secara langsung. Oke, kalau begitu saya semakin yakin sih Bu dengan pilihan saya. Baik, kalau begitu Ray perlu ingat ya bahwa Ray harus mengkomunikasikan dengan nada dan pemilihan kalimat yang baik agar inti dan tujuan Ray dapat tersampaikan dengan baik. Baik Bu, saya akan ingat. Kalau begitu, pembahasan pada sesi ini Ibu rangkum bahwa pada sesi ini Ray mengalami kebingungan dengan tindakan atau langkah apa yang akan Ray lakukan untuk menyelesaikan masalah. Setelah diperdalam, Ray memiliki 3 alternatif pilihan yang kemudian sama-sama diidentifikasi pro dan kontranya serta hal-hal pendukung lainnya. Setelah dilakukan identifikasi, Ray memutuskan untuk menegur teman-teman Ray secara baik-baik. Walaupun masih ada rasa takut, tetapi teguh dengan pilihan yang akan segera menyampaikan hal ini kepada teman-temannya. Apakah benar? Benar sekali Bu, sudah sangat detail. Baik. Selanjutnya, apakah ada hal lain lagi yang ingin Ray sampaikan? Sudah tidak ada lagi Bu. Kalau begitu, Ray perlu ingat bahwa Ray tidak perlu khawatir. Ray sudah sangat baik dalam mengambil keputusan untuk pemecahan masalah yang Ray alami saat ini. Selanjutnya, tinggal bagaimana Ray menyampaikan permasalahan ini dengan teman-teman Ray ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang ingin kita sampaikan. Sudah tidak ada Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri ya sesi konseling pada hari ini. Iya Bu, saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Dengan senang hati Vika. Vika sangat luar biasa karena dapat memecahkan masalah yang Vika alami dengan sangat baik. Baik, Ibu selanjutnya. Ini juga berkat bantuan Ibu. Baik, selanjutnya Vika mau kemana? Saya habis ini mau sholat Bu, sudah waktunya, baru selesai sholat. Saya akan bertemu dengan teman-teman saya Bu. Oh begitu ya. Oke, kalau gitu Vika selalu bersenang-senang ya. Iya Bu, semoga semua berjalan baik ya Bu. Amin Vika, Ibu doakan yang terbaik ya. Oh iya Bu, apakah setelah saya berbicara dengan teman-teman saya masih bisa bertemu dengan Ibu lagi untuk bercerita? Oh tentu saja Vika. Vika nanti bisa menghubungi Ibu kembali melalui nomor Ibu yang kemarin ya Vika. Baik Bu, kalau begitu. Baik. Kalau begitu karena sudah tidak ada lagi, Ibu akhiri ya. Terima kasih Vika dan pulangnya hati-hati ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih kembali. Mari Bu, assalamualaikum. Mari Vika.